Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nur Safiana Trihardini dari kelas 11 Teknik Otomasi Smider. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai output komponen yaitu motor listrik 3 fasa, kontaktor, dan thermal overload relay atau kita singkat dengan TOR. Yang pertama, dimulai dari motor listrik. Pengertian dari motor listrik itu sendiri adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi sebuah energi mekanik, khususnya itu energi putar. Ini menggunakan medan magnet untuk memutar rotor yang menghasilkan putaran. Motor listrik memiliki banyak manfaat dalam berbagai aplikasi industri seperti pengangkutan, pengolahan, dan produksi. Sedangkan motor listrik 3 fasa yang akan kita bahas yaitu jenis motor listrik yang menggunakan 3 fasa arus bolak-balik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, menghasilkan torsi yang lebih besar dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan motor 1 fasa. Lalu, bagaimana prinsip kerja motor 3 fasa? Prinsip kerja motor listrik 3 fasa adalah dengan memanfaatkan interaksi medan magnetik antara rotor dan stator. Pada saat rotor berputar, medan magnetik akan berubah dan membuat rotor bergerak. Ini membuat motor bekerja dan menghasilkan putaran. Jadi, motor listrik 3 fasa ini prinsip kerjanya adalah dengan interaksi medan magnetik antara rotor dan stator. Ia dapat bekerja jika pada stator itu terjadi medan magnet, lalu akan menggerakkan rotornya. Karena stator itu adalah bagian motor yang diam dan rotor itu bagian motor yang bergerak. Lalu lanjut ke bagian-bagian dari motor listrik 3 fasa, diantaranya yaitu ada terminal box. Ini adalah tempat untuk menghubungkan kabel sumber ke lilitan stator. Kabel ini yang dihubungkan ke lilitan stator. Lalu cooling fan yang kedua, ini adalah kipas pendingin yang untuk menjaga suhu motor agar saat beroperasi itu motor tidak panas. Lalu ada stator, yaitu bagian motor yang diam yang menghasilkan medan magnet berputar. Kemudian rotor, ini bagian motor yang bergerak, nanti dia akan bergerak jika dengan adanya medan magnet pada stator. Kemudian ada drag shaft, yaitu poros keluaran yang menjulur keluar untuk meneruskan tenaga motor ke beban, misalnya ke pompa atau kipas dan lain-lain. Kemudian ini ada stator windings, yaitu lilitan kawat pada stator. Lilitan kawat pada stator ini yang melilit ini tempat untuk mengalirnya arus 3 fasa, tempat untuk mengalirnya arus 3 fasa untuk membentuk medan magnet tadi. Jadi disinilah arus itu mengalir sehingga dapat terciptalah medan magnet. Kemudian ini ada dua bagian yaitu DN dan NN. DN itu ujung motor tempat poros keluar, yang ini tadi ujung motornya untuk menggerakkan beban, sedangkan NN yaitu ujung motor bagian belakang untuk menahan bearing dan kipas pendingin. Lanjut ke jenis motor. Pada umumnya jenis motor 3 fasa ini ada sinkronus dan asinkronus atau sinkron dan asinkron. Nah, jadi motor sinkron itu dia perputaran antara rotor dan statornya itu sama gitu. Sedangkan asinkron perputaran antara rotor dan statornya itu tidak sama atau kecepatannya gitu. Kecepatan perputarannya itu yang membedakan antara keduanya. Lalu di sini adalah nameplate atau pelabelan dalam sebuah motor, sehingga ini gunanya agar kita tahu spesifikasi alat tersebut, khususnya motor. Yang pertama ada type, yaitu tipe. Ini adalah tipenya atau seri dari motor tersebut, yang mana itu sudah dari pabriknya, supaya kita dapat membedakan dan menyesuaikan bagaimana dan apa yang kita butuhkan. Di sini ada tipe SE26623G. Lalu yang kedua itu ada di sini ada volt atau tegangannya, yaitu motor ini memerlukan untuk sistem listrik 3 fasa dengan 400 volt. Kemudian ada arusnya di sini 0,81 ampere. Jadi arus nominal motor itu ada 0,81 ampere. Kemudian ada kilowatt, 0,30 kilowatt itu adalah daya motor, atau 0,30 watt itu sekitar 300 watt. Ya, 300 watt. Kemudian di sini ada cost atau itu faktor daya, menunjukkan efisiensi pemakaian daya listrik terhadap daya nyata yaitu 0,84. Dan selanjutnya adalah di sini ada 2800 min pangkat min 1, itu kecepatan putar rotor sekitar 2700 rpm atau rotation per minute, termasuk motor dengan kecepatan yang tinggi. Jadi ini putaran motor per menit, kecepatan putaran motor per menit. Kemudian 50 Hz frekuensi, ini adalah frekuensi dari listrik sumber, yang mana 50 Hz ini adalah standar yang ada di Indonesia. Kemudian IP-nya itu 20, IP itu derajat proteksi atau ingress protection terhadap debu atau air. Jadi seberapa proteksi lah pertahanannya terhadap debu atau air itu.
Berarti kalau IP20 itu terlindung dari benda padat kurang dari 12 mm dan tidak tahan air. Lalu ada yang terakhir itu FDA, itu standar internasional dari FDA atau Verband der Elektrotechnik, yaitu Jerman untuk motor listrik. Jadi ini standar internasionalnya VDA gitu, 0530. Selanjutnya adalah penyambungan kumparan motor. Penyambungan kumparan motor 3 fasa ada 2 cara, yaitu delta dan start. Pertama itu start dulu. Start itu dia berbentuk menjadi seperti, bentuknya itu seperti bintang, yang mana dia itu dari tiga kumparan itu jadi gabung gitu di satu tengah titiknya itu, jadi satu titik. Tegangan tiap kumparan itu lebih kecil 1/3 dari tegangan lain. Kenapa dipakai sambungan bintang agar dipakai saat start itu, agar arus tidak terlalu besar saat awal pemasangan. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi dia ada 3 kumparan, 1, 2, dan 3, akan terhubung menjadi satu kumparan, satu titik kumparan, yaitu ada L1, V1, dan W2. L1, L2, ini ada L3. Jadi ada 3 kumparan. Ada U1, V1, dan W1. Selanjutnya itu sambungan segitiga atau delta. Bentuknya itu ya tentu saja seperti segitiga, yang dimana dia ujung dan pangkal tiap kumparan itu dihubungkan membentuk rangkaian segitiga. Ujung-ujung kumparan ini dipertemukan sehingga terciptalah segitiga tersebut. Dipakai saat operasi normal untuk menghasilkan torsi penuh. Nah, ujung-ujung ini harus sama. Jadi kalau misalnya pangkal dengan pangkalnya itu harus bertemu agar tidak terjadi hubung singkat, kerusakan motor, rendahnya efisiensi, dan bahaya lainnya. Selanjutnya ada standarisasi label terminal. Jadi di sini ada pelabelan dalam terminal motornya. Di sini ada 2 bentuk. Ada yang menggunakan U1, U2, V1, V2, W1, dan W2. Jadi di sini input, output, seperti itu kurang lebih. Adapun yang memakai dia huruf sejajar gitu, huruf urut, U, P, W, X, Y, Z. Keduanya ini sama saja, hanya dalam bentuknya itu, hanya perbedaan label, dan itu dapat disesuaikan. Selanjutnya adalah pengaturan kecepatan motor dan membalik arah putaran motor. Di sini ada bagaimana kita mengatur kecepatan motor. Yang pertama, kecepatan motor induksi 3 fasa tergantung pada frekuensi dan jumlah kutubnya. Kita dapat menghitungnya dengan rumus, yaitu NS sama dengan 120 dikali F per P, yang mana NS itu kecepatan, F itu frekuensi, dan P itu jumlah kutub motor, jumlah portnya. Nah, cara mengaturnya itu kita bisa mengubah frekuensi dengan alat VFD, atau mengubah jumlah kutub lilitan stator, maupun mengubah tegangan supply. Kemudian yang kedua itu bagaimana membalik arah putaran motor 3 fasa. Arah putaran motor 3 fasa itu tergantung urutan fasa listriknya, ada R, S, dan T, seperti 3 fasa pada umumnya. Untuk membalik arah putaran, kita tukar dari 3 kabel fasa. Tukar 2 dari 3 kabel fasa. Misalnya RST. Terus kalau itu arah normalnya, kalau kita membalik, kita ubah jadi RPS. Jadi 2 dari 3 kabel itu kan terubah. Nah, menukar 2 fasa akan membuat medan magnet itu berputar ke arah berlawanan. Motor ikut berputar terbalik. Biasanya dilakukan lewat kontaktor maju mundur pada rangkaian kontrol. Nah, selanjutnya adalah kontaktor. Kontaktor itu software elektromekanis yang dikontrol oleh listrik untuk digunakan menyambung dan memutus sirkuit daya tinggi secara berulang, seperti pada motor listrik, sistem pencahayaan, atau pemanas. Alat ini bekerja menggunakan kumparan elektromagnetik untuk menarik kontak dan menutup sirkuit. Saat arus dihilangkan, kontak akan kembali pada posisi semula dan memutus sirkuit. Pada bagian-bagiannya ini ada, sebelumnya fungsi dari kontaktor itu untuk mengontrol sirkuit dengan daya tinggi, kemudian mengontrol jarak jauh, dan juga sebagai aplikasi pada industri. Jadi kontaktor ini dirancang untuk menangani beban arus yang tinggi, jadi yang tidak bisa ditangani oleh software biasa, contohnya seperti yang digunakan ini pada motor 3 fasa. Pada bagiannya itu, kontaktor terdiri dari kontak utama dan kontak bantu, yang mana kontak utama itu ada kontak utama bagian atas dan bagian bawah, dan kontak bantu NC dan kontak bantu NO. Juga terdapat coil A1 dan A2. Jadi di sini ada simbolnya juga. Di sini ada simbolnya. Nah, ini A1 dan A2 ini coilnya, dan kontak terdiri dari, berarti dalam simbolnya itu ada kontak dan ada coil. Kontaknya itu ada kontak bantu dan kontak utama. Kontak bantu ada NO dan NC. Selanjutnya ada fungsi kontak utama dan kontak bantu. Lalu apa fungsi dari kedua kontak tersebut? Yang pertama, kontak utama. Kontak utama kan ada bagian atas dan bagian bawah.
Sisi atas itu digunakan sebagai input dari sumber 3 fasa dengan kode. Sedangkan pada bagian bawah itu untuk output, jadi menuju beban atau input yang menuju ke beban atau load dengan kode. Kontak utama itu berfungsi untuk mengalirkan arus ke beban, jadi arus listrik 3 fasa itu dialirkan ke beban. Dan kalau kontak bantu itu kan tadi ada dua, NO dan NC. Yang NO itu normally open dengan kode 13 dan 14 itu berfungsi sebagai kontak pengunci yang bertujuan untuk mengunci kontaktor agar terus bekerja walau perintah bekerja dari push button sudah dilepas, jadi sebagai latching. Kemudian kontak bantu yang NC itu dengan kode 21 dan 22 itu untuk dihubungkan ke lampu indikator sebagai penanda bahwa sistem itu sudah diaktifkan, misalnya MCB sudah on namun belum dijalankan push sebagai indikator. Jadi MC itu untuk dihubungkan ke lampu indikator sebagai penanda. Fungsi dari kontak bantu ini untuk mengontrol rangkaian seperti memberi sinyal yang tadi itu seperti hidup mati atau mengunci rangkaian. Nah, fungsi kontak bantu ini menyediakan fleksibilitas dengan interkoneksi dalam rangkaian kontrol. Lalu sedikit mengenai coil itu ada A1 dan A2. Pada kontaktor digunakan untuk menggerakkan atau mengubah kondisi kontak semula NO menjadi normally open tertutup dan NC menjadi normally close terbuka yang dihubungkan dengan sumber 220 volt. 350 volt. Yang dikendalikan melalui push button start maupun stop. Selanjutnya adalah thermal overload relay yang ketiga atau disingkat dengan TOR. TOR ini merupakan perangkat pengaman yang berfungsi untuk melindungi motor listrik agar terhindar dari kerusakan dari beban berlebih gitu. Jadi dia nanti mendeteksi jika ada arus panas yang berlebih karena overload gitu, karena dia akan mendeteksi panas yang tercipta karena beban atau aliran listrik yang berlebih. Dia nanti akan mematikan secara otomatis, memutus rangkaian sehingga motor akan terhindar dari kerusakan dan tidak teraliri lagi oleh arus. Fungsi dari thermal overload relay itu seperti tadi sebagai pengaman. Jadi dia akan melindungi motor listrik dari arus berlebih yang merusak rangkaian. Ini mirip dengan MCB dan sekring pada instalasi listrik rumah. Selanjutnya bagian-bagian thermal overload relay. Pada thermal overload relay ini juga ada kontak utama dan terminal utama dan kontak bantu. Terminal utama ada pada bagian atas dan pada bagian bawah. Kemudian ada kontak bantu NO dan NC. Juga ada tombol reset dan tombol stop. Kemudian ada tombol test strip yang ini dan pengatur nilai arus. TOR memiliki 3 kontak terminal utama yang digunakan sebagai penghubung antara kontaktor. Menghubung antar kontaktor yaitu 1, 3, dan 5 dengan motor listrik. Jadi ada 3 kontak terminal utama untuk dihubungkan ke antar kontaktor, kemudian dihubungkan ke motor listrik. Juga ada kontak bantu NO dan NC. NO NC itu biasanya digunakan untuk mengontrol rangkaian dan indikator jika adanya gangguan. Jenis TOR ini memiliki pengatur arus dan fasilitas tombol test strip. Ini digunakan untuk mengetahui apakah TOR yang dirangkai dapat bekerja sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian ada fungsi dari kontak utama dan kontak bantu. Kontak utama itu kan main contact, jadi dia itu terletak di jalur daya utama ke motor yang menghubungkan arus ke motor. Fungsinya itu memutus aliran arus listrik ke motor saat terjadinya beban lebih. Jadi kalau motor terlalu panas, arusnya besar gitu, kontak akan terbuka otomatis. Kontak utamanya itu bisa terbuka otomatis, jadi motor pun mati karena tidak ada arus yang mengaliri lagi, teraliri. Kemudian kontak bantu itu auxiliary contact, dipakai di jalur kontrol. Kalau tadi di jalur utama, daya utama, kalau ini di jalur kontrol, yaitu rangkaian yang kecil. Fungsinya itu memberi sinyal atau interlock ke rangkaian kontrol. Misalnya mematikan kontaktor, menyalakan lampu indikator, trip, atau mengunci tombol start. Jenisnya itu bisa NC maupun NO, tergantung pada kebutuhan. Selanjutnya adalah setting arus overload. Kita bisa menyeting arus overload, jadi kita setting arusnya itu arus seberapa sih yang maksimal, sehingga nanti TOR ini bisa mendeteksi gitu, kalau udah sampai arus segini berarti akan dimatikan secara otomatis. Caranya itu kita lihat dulu di nameplate, ada berapa arus yang digunakan. Misalnya dalam nameplate itu tertulis 0,18 ampere. Di overload relay ada putaran angka, kayak not kecil gitu. Ini putaran angka itu kita setting ke angka 0,81 ampere. Tujuannya itu kalau nanti motor narik arus lebih besar dari 0,81 itu, ya relay itu akan otomatis memutus, jadi nggak ada arus yang mengalir lagi tuh ke motor. Jadi motor bisa aman dan nggak terbakar, sehingga umurnya jadi lebih panjang dan bisa digunakan untuk pemakaian jangka panjang.
Jadi itu tadi penjelasan mengenai motor, kontraktor, motor listrik 3 fasa, kontraktor, dan TOR dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki, atas segala kesalahan, karena segalanya itu sejatinya saya masih belajar, dan saya harap ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.